Sobat ITNY yang hebat dan luar biasa, ketemu lagi di kuliah Pancasila hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita lanjutkan di pertemuan kelima ini, melanjutkan dari pertemuan keempat dalam rangka pencarian objek. Masih dalam pencarian objek penelitian. Nah, di dalam pertemuan kelima ini kita akan mencari di posisinya adalah masa penetapan. Kalau kemarin pertemuan keempat itu masa pengusulan, Indonesianya belum merdeka. Nah, bagaimana dengan di masa penetapan rumusan Pancasila? Apakah menggunakan rumusan pertama, kedua, ketiga, atau keempat yang sudah kita temukan? Baik teman-teman, kita coba telusuri untuk mengingat kembali. Saya yakin kalian sudah tahu sebenarnya, tapi kita ingatkan kembali, bukan dalam arti melihat yang sejarah yang sama, tapi kita melihat khusus nanti di dalam pencarian objek penelitian. Nah, kalau kita melihat setelah 9 Agustus 45, BPUPKI kan dibubarkan oleh Jepang. Tetapi kemudian Jepang membentuk sebuah panitia persiapan kemerdekaan yang kita kenal dengan PPKI. Ketuanya adalah Soekarno, Insinyur Soekarno, dan wakil ketua PPKI adalah Muhatta. Jadi sekali lagi, mulai 9 Agustus BPUPKI kan sudah dibubarkan, jadi sudah tidak ada. Kemudian muncul PPKI. Nah, ini yang kemudian akan merencanakan segala sesuatunya tentang persiapan 24 Agustus tahun 45 dalam rangka serah terima pemerintahan dari Jepang kepada Indonesia, kepada PPKI, kira-kira kan gitu. Tapi kenyataannya memang Tuhan menentukan lain. Tanggal 14 Agustus, jadi 10 hari sebelum acara serah terima itu, ternyata Jepang kalah perang dengan sekutu kan gitu. Dan itu pun tanpa syarat, artinya takluk tanpa syarat. Maka mau tidak mau janji Jepang untuk serah terima kemerdekaan kepada Indonesia itu, memerdekakan Indonesia, tidak bisa terwujud. Nah, disinilah mulai kemudian sejarah juga membuat bahwa PPKI yang sudah siap dengan membawa bekal hasil dari BPUPKI, maka kemudian atas inisiatif pemuda waktu itu, maka dipaksa akhirnya kan gitu. Jadi Pak Karno dan Muhatta kemudian dipaksa, kira-kira itu, ya ayo gitu, ini tidak boleh berhenti sampai sini, kita harus merdeka. Maka sejarah berkata lain, bukan 24 Agustus 45, tapi 17 Agustus 45 Indonesia memerdekakan dirinya sendiri, kira-kira gitu. Jadi kalau dulunya rencananya ada serah terima, akhirnya kan kemudian ada pengakuan negara lain, Jepang mengakui Indonesia merdeka, tapi ini tidak. Maka mau tidak mau 17 Agustus Indonesia memproklamasikan dirinya sendiri. Nah, masalah pengakuan dari pihak lain belakang, pokoknya kan itu. Jadi, tapi sejarahnya begitu. Jadi teks proklamasi yang dibacakan tidak seperti yang sudah direncanakan di BPUPKI atau hasil dari Panitia 9. Jadi proklamasi itu teksnya berbeda, hasil akhirnya berbeda, karena memang nanti akan diteruskan dengan urusan pemindahan kekuasaan dan lain-lain, urusan belakang pokoknya akan diusahakan cepat-cepatnya, kira-kira gitu. Tapi oke, nah karena satu-satunya badan yang ada kan itu adalah PPKI, maka kemudian PPKI akhirnya rapat setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus oleh Soekarno-Hatta itu, kemudian
rapat pleno kira-kira gitu. Nah sekarang kalau kita melihat kedudukan dan fungsi PPKI, jelas sekali lagi bahwa satu-satunya yang ada adalah PPKI, maka PPKI itu kedudukan dan fungsinya sebagai pembentuk negara proklamasi mewakili seluruh bangsa Indonesia. Kemudian juga sebagai badan yang berwenang untuk meletakkan landasan dasar pokok negara. Nah ini karena memang sekali lagi ini darurat, kondisi darurat. Nah kemudian di dalam sidangnya di 18 Agustus 45, sekali lagi sidang pleno PPKI sebagai perwakilan bangsa Indonesia itu merupakan konsensus nasional. Karena ini satu-satunya lembaga atau badan yang ada dan sebagai perwakilan mewakili seluruh Indonesia. Nah, apa yang diputuskan oleh PPKI 18 Agustus 45? Kita melihat bahwa Piagam Jakarta yang sudah disepakati oleh BPUPKI seolah-olah tidak dianulir, tapi setelah mengalami diadakan beberapa perubahan, ini kemudian disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekali lagi, setelah diadakan beberapa perubahan. Jadi ternyata setelah hasil pleno BPUPKI yang menggunakan Piagam Jakarta sebagai rancangan mukadimah, ini masih terjadi perdebatan, terjadi pro kontra isinya. Maka kemudian tanggal 18 Agustus 45 itu Piagam Jakarta mengalami beberapa perubahan. Baru kemudian ditetapkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian rancangan hukum dasar hasil dari BPUPKI itu juga setelah mengalami beberapa perubahan, jadi tidak murni hasil BPUPKI kemudian disahkan oleh PPKI, setelah mengalami beberapa perubahan, disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi yang ditekankan dalam konteks 18 Agustus itu adalah setelah diadakan beberapa perubahan, baru ditetapkan menjadi resmi. Jadi sekali lagi, hasil BPUPKI itu masih rancangan. Tapi kalau Piagam Jakarta yang mengalami beberapa perubahan ditetapkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar, itu sudah resmi formal sebagai konstitusi negara. Negaranya sudah ada, subjeknya sudah ada, Indonesia, pemerintah Indonesianya ada. Kemudian juga PPKI menetapkan presiden dan wakil presiden, yang terpilih adalah ketua PPKI-nya Soekarno dan wakilnya Muhatta sebagai wakil presiden. Dan juga menetapkan komite nasional, karena ini sebagai wadah atau badan musyawarah darurat. Karena yang namanya PPKI kan namanya panitia persiapan. Kalau sudah merdeka ya sudah, berarti ditetapkannya, diadakannya komite nasional sebagai badan musyawarah darurat. Nah, bagaimana dengan rumusan Pancasila di pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Nah, setelah diadakan perubahan atas prakarsa Muhatta, waktu itu kemudian sila pertamanya yang berubah. Sila pertamanya dikembalikan lagi ke rumusan M. Yamin. Jadi lebih mirip dari rumusan M. Yamin kalau kita perbandingkan antara rumusan 1, 2, 3, 4. Sila pertamanya dikembalikan ke ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini lebih mewakili atau bisa diakui untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah ini, karena ini berbeda dengan Piagam Jakarta, artinya berbeda dengan yang lahir 22 Juli 45, maka yang lahir tanggal 18 Agustus 45 rumusan ini berbeda lagi. Maka kita anggap sebagai temuan lagi menjadi rumusan kelima dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Tetapi sekali lagi bahwa rumusan kelima ini adalah rumusan pertama secara formal. Berbeda dengan rumusan keempat 1, 2, 3, 4 sebelum 18 Agustus itu masih rancangan dan usulan.
Kan itu. Jadi kalau rumusan yang kelima ini sudah menjadi konstitusi resmi. Subjeknya sekali lagi sudah ada, yaitu pemerintah Indonesia. Negaranya juga sudah ada, wilayahnya sudah ada. Sekali lagi kalau yang lahir 29 Mei, yang lahir 1 Juni, lahir 22 Juli 45, itu masih usulan dan rancangan. Belum ada wilayah berlakunya. Tetapi kalau rumusan yang kelima ini sudah secara formal sebagai dasar filsafat negara. Negaranya sudah ada. Wilayahnya sudah ada. Dan berlaku. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini secara formal. Walaupun kita temukan kelima, tapi ini secara formal ada rumusan pertama yang kita temukan. Baik, kita lanjutkan bahwa sidang PPKI berlanjut, kemudian PPKI kemudian juga membicarakan mengenai hal-hal Komite Nasional yang akan menggantikan, kemudian juga berbicara membahas mengenai Badan Keamanan Rakyat, juga Partai Nasional Indonesia, kemudian membuat wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi dan sebagainya. Nah, yang jelas 22 Agustus itu PPKI bubar, resmi bubar, kemudian diganti dengan badan resmi, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat. Kan itu. Jadi sudah berganti. Jadi PPKI ini berjuang mulai BPUPKI dibubarkan sampai badan atau Komite Nasional Indonesia Pusat terbentuk. Kira-kira gitu. Dan itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Dan itu satu-satunya lembaga yang ada di kurun waktu itu. Baik. Kalau kita melihat bagaimana sejarah Indonesia, ternyata ini tidak semulus apa yang diperkirakan. Setelah merdeka ternyata pertarungan politik di Indonesia luar biasa. Jadi pertarungan perebutan kekuasaan. Dan kebetulan kan Indonesia adalah menggunakan model parlementer, bukan presidensial seperti sekarang. Jadi waktu Indonesia merdeka itu menggunakan model parlementer, yaitu yang berkuasa adalah parlemen, bukan presiden. Jadi ada dua posisi, presiden itu sebagai kepala negara, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri dan kabinetnya itu dipilih oleh parlemen, jadi yang berkuasa parlemen, kira-kira gitu, sebagai wujud dari perwakilan rakyat, katanya begitu. Nah, ternyata kekisruhan politik ini berlanjut sehingga akhirnya kita pernah terpecah, kira-kira gitu, menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Jadi dari Republik Indonesia pernah menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Jadi tanggal 27 Desember 49 ini berlaku konstitusi yang berbeda dengan Undang-Undang Dasar 45 yang lahir tanggal 18 Agustus 45. Proklamasinya 17. Undang-undangnya resmi 18 Agustus. Nah, mulai 27 Desember 49 itu ada dua konstitusi di Nusantara ini. Jadi Yogyakarta itu masih menggunakan Undang-Undang Dasar 45 yang 18 Agustus 45 ditetapkan. Tetapi di luar Yogyakarta itu sudah dibentuk negara Republik Indonesia Serikat menggunakan konstitusi yang berbeda yang dikenal dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 49. Artinya berbeda, ini konstitusinya berbeda. Jadi di Nusantara pernah ada dua konstitusi, undang-undang dasar yang berbeda. Ada dua undang-undang dasar berlaku. Di Yogyakarta sekali lagi menggunakan UUD 45, di luar Yogyakarta, di seluruh Nusantara ini menggunakan konstitusi RIS. Nah, kita melihat rumusannya, apakah sama dengan Undang-Undang Dasar 45 yang di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu? Ternyata berbeda. Di konstitusi RIS di sebagian besar wilayah Indonesia kecuali Yogyakarta itu menggunakan Pancasila yang berbeda dengan Yogyakarta.
Namanya sama, tapi rumusannya berbeda. Kita melihat rumusan Pancasila di Mukadimah Konstitusi RIS, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Sila keduanya peri kemanusiaan, sila ketiganya kebangsaan, sila keempatnya kerakyatan, dan sila kelimanya keadilan sosial. Karena kalau kita melihat rumusan ini berbeda lagi, kalau kita bandingkan dengan 29 Mei, 1 Juni, 22 Juli, 18 Agustus, ini berbeda, maka kita tetapkan ini sebagai temuan keenam. Ada rumusan keenam yang berbeda lagi, atau rumus satu lagi yang berbeda, sehingga kita anggap ini sebagai rumusan keenam yang kita temukan. Tapi ini berbeda dengan rumusan pertama, kedua, ketiga, dan empat. Karena rumusan keenam ini juga secara formal berlaku sebagai konstitusi negara. Ini yang berbeda. Jadi di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, rumusan kelima tadi, dan rumusan keenam ini posisinya, kedudukannya sama. Sudah menjadi dasar negara. Secara resmi, formal berlaku. Negaranya ada. Kalau negaranya ada itu kan pemerintahannya ada, wilayahnya berlakunya ada, warga negaranya ada. Ini berbeda. Tapi kalau yang 1 sampai 4 termasuk 1 Juni, 29 Mei, 22 itu belum pernah ada wilayah berlakunya. Berbedanya di situ. Jadi sekali lagi bahwa kita Indonesia ini pernah mempunyai 2 rumusan Pancasila yang berlaku bareng. Tapi ini tidak lama. Maaf. Jadi kalau kita melihat secara lengkap di rumusan Mukadimah Konstitusi RIS, ini termuat di dalam tertuang rumusan Pancasila yang berbeda lagi dengan rumusan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke, kita lanjut. Jadi kemudian karena tidak sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan yang menjadi negara besar, negara kesatuan Republik Indonesia, maka kemudian beberapa bulan kemudian, jadi akhir Desember kan, 27 Desember, kemudian 9 Maret tahun 50, ya 2,5 bulan lah gitu. Itu negara bagian Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Subang, dan Padang itu kembali ke Republik Indonesia, menjadi wilayah, masuk lagi ke wilayah Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta. Jadi wilayah ini kembali menggunakan rumusan Pancasila kelima. Kalau sebelumnya kan menjadi wilayah tersendiri yang menggunakan konstitusi RIS, tapi mulai 9 Maret mereka bergabung kepada Republik Indonesia. 11 Maretnya Pasundan ikut bergabung. 24 Maretnya Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan ikut bergabung ke RI lagi, menggunakan Pancasila yang kelima. Dan 4 April, jadi 4 bulan ya, 4 bulan setelah RIS, Bangka, Belitung, Riau, Banjar, Dayak Besar, Kota Waringin, Kalimantan Tenggara ini masuk kembali ke RI. Jadi wilayah sebagian besar Indonesia kembali menggunakan rumusan Pancasila kelima. Bagaimana dengan rumusan Pancasila keenam? Masih berlaku, yaitu di wilayah Sumatera Timur dan Indonesia Timur, yang masih menggunakan konstitusi RIS. Mereka menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Baik, kemudian sejarah kalau kita melihat lagi, di 19 Mei tahun 50. Jadi negara bagian Indonesia Timur dan Sumatera Timur tadi yang belum masuk RI ini kemudian bersama dengan RI mengadakan pertemuan, dan mereka 3 negara kira-kira gitu itu kemudian setuju bergabung untuk melaksanakan negara kesatuan hasil jelmaan dari negara yang merdeka atau yang proklamasi 17 Agustus 45. Bergabung lagi menjadi satu. Tapi dengan syarat
kesepakatannya adalah menggunakan konstitusi baru, bukan konstitusi RIS yang memecah belah Indonesia, dan bukan juga Undang-Undang Dasar 45. Maka sejarah mencatat mulai 17 Agustus tahun 50, seluruh wilayah Nusantara termasuk Yogyakarta ini sudah tidak lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 45 dan Konstitusi RIS, tetapi sepakat menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 atau kita kenal dengan UUDS 50. Nah ini lagi, jadi ternyata pergantian Undang-Undang Dasar ini berefek juga kepada rumusan Pancasila yang berlaku. Nah bagaimana dengan proses itu? Ternyata kan namanya Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian juga sekali lagi kabinetnya masih kabinet parlementer, dipilih oleh parlemen. Jadi kekuasaan ada di parlemen, sehingga untuk menentukan Perdana Menteri dan kabinetnya itu adalah parlemen. Ya kira-kira kalau parlemen ya sama saja lah gitu. Jadi hiruk pikuknya seperti itu. Sekarang gabung ke A, besok beberapa bulan karena tidak cocok, wah gabung lagi ke B. Jadi tidak ada lawan dan kawan yang abadi di dalam politik. Sehingga hampir kita melihat catatannya hampir setiap tahun itu ganti Perdana Menteri dan kabinetnya kira-kira gitu. Jadi rata-rata kabinet itu hanya berjalan sekitar 1 tahun. Kalau kita melihat 50-59 itu sudah 7 kali pergantian kabinet. Jadi hiruk politiknya luar biasa, hiruk pikuk politiknya luar biasa. Pemerintahnya berganti terus, sehingga inflasi yang juga luar biasa karena tidak ada ketentuan yang pasti mengenai politik Indonesia. Nah, tahun 55 juga diadakan pemilu sebenarnya untuk memilih anggota parlemen atau DPR dan juga memilih badan konstituante. Nah, badan ini yang kemudian badan konstituante ditugaskan untuk membuat undang-undang baru karena kan UDS kan sementara tahun 50. Tapi ternyata pada kenyataannya berlaku sampai tahun 59, 9 tahun berlaku dan resmi berlaku. Baik, nah sekarang kita melihat bahwa ternyata Pancasila, rumusan Pancasila di Mukadimah Konstitusi RIS dan Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 itu sama. Artinya menggunakan rumusan yang ke-6, bukan rumusan yang ke-5. Jadi UUDS tahun 50 itu rumusan Pancasilanya menggunakan rumusan yang ke-6 tadi, yang sama dengan Konstitusi RIS. Sekali lagi, tidak sama artinya kalau sama dengan Konstitusi RIS berarti tidak sama dengan rumusan Pancasila di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang perlu teman-teman lihat, kenyataannya sejarah ini bahwa rumusan Pancasila ke-6 itu berlaku di wilayah Nusantara ini mulai tahun 49 kecuali Yogyakarta, dan mulai 17 Agustus 50 sampai 59, 9 tahun, 9 sampai 10 tahun, rumusan ke-6 ini berlaku menjadi dasar negara Republik Indonesia secara formal. Artinya apa? Pancasila yang teman-teman hafal sekarang itu tidak berlaku di kurun waktu itu. Tahun 50 sampai 59 rumusan kelima yang sekarang dipakai lagi itu tidak berlaku. Kira-kira gitu. Jadi ini kita lihat dengan kacamata yang tanpa melihat politik tapi melihat sejarah, kenyataannya begitu. Walaupun ini berbeda, tapi mau tidak mau kita harus mengakui bahwa rumusan Pancasila ke-6 itu pernah berlaku secara formal di Indonesia. Dan itu tidak main-main, sampai 10 tahun itu berlaku. Nah, sekali lagi kalau kita melihat pemilu tahun 55, ini selain memilih anggota DPR juga
Dewan Konstituante. Tapi ternyata memang karena politiknya luar biasa, hiruk pikuknya, sehingga Dewan Konstituante itu tidak bisa jernih berpikir dan menetapkan undang-undang yang baru untuk menggantikan UUD 50. Kalau kita melihat sejarah bahwa BPUPKI membuat Undang-Undang Dasar 45 itu pasal-pasalnya cukup 3 hari kira-kira gitu. Tapi ternyata Dewan Konstituante ini pada situasi politik yang berbeda, situasi kondisi yang berbeda, dari mulai 56 sampai 59 bersidang, tidak bisa atau tidak berhasil membuat undang-undang dasar yang baru. Nah, dengan undang-undang yang masih sifatnya sementara, hiruk-pikuk politiknya luar biasa, maka disinilah kemudian kita melihat bahwa peran presiden luar biasa. Jadi sebelumnya kita melihat bahwa karena presiden itu sebagai kepala negara, dia tidak ikut di dalam pemerintahan. Jadi hanya sebagai simbol di dalam model kabinet parlementer atau di dalam pemerintahan yang modelnya parlementer, itu kepala negara berbeda atau tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan. Maka kemudian karena ini berbahaya, ada sesuatu hiruk-pikuk politiknya luar biasa membahayakan, setiap tahun ganti dan hiruk-pikuknya luar biasa, maka kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 59. Jadi kita kenal dengan dekrit Presiden 5 Juli 59 untuk memulihkan kondisi negara dari sesuatu yang sudah sifatnya membahayakan di dalam ketatanegaraan. Isi dekritnya apa 5 Juli 59 itu? Pertama, ada 3 hal yang penting. Pertama, membubarkan konstituante. Sudah selesai, tidak usah membuat undang-undang baru karena dianggap gagal. Kemudian yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 45 berlaku lagi. Terhitung mulai tanggal penetapan dekrit atau 5 Juli 59. Otomatis tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Kemudian juga menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk membentuk MPRS dan DPAS. Nah, MPRS di sini ada anggota DPR ikut, dan juga ada utusan daerah dan juga utusan golongan. Kalau kita melihat dekret ini, ketika 5 Juli 59 itu Undang-Undang Dasar 45 berlaku lagi dan UUDS tahun 50 tidak berlaku lagi, artinya apa? Pancasila yang berlaku kembali ke rumusan kelima. Kan itu kira-kira. Rumusan ke-6 yang berlaku 10 tahun, kemudian diganti lagi berlakunya ke Pancasila yang 18 Agustus. Bukan yang 1 Juni, bukan yang 29 Mei, bukan yang 22 Juli, tapi yang 18 Agustus 45. Berlaku lagi. Jadi dari 45 sampai 50 kira-kira 5 tahun kan gitu. 5 tahun Pancasila urusan kelima ini berlaku, kemudian 10 tahun tidak berlaku, kira-kira itu 9 tahun sampai 10 tahun tidak berlaku, kemudian kembali berlaku lagi mulai 5 Juli 59. Begitu kira-kira. Dan ini kebetulan memang kemudian dekret presiden ini diterima dengan bulat, suara bulat oleh DPR pada sidangnya tanggal 22 Juli 59. This artinya rumusan Pancasila kembali ke rumusan kelima. Tapi kalau kita melihat di sejarah di lapangan sekitar tahun 59 ini juga ada tugu-tugu di halaman kantor-kantor resmi, bahkan di depan tugu-tugu kantor kelurahan, di tugu kecamatan atau kabupaten, ini ternyata penulisan rumusan Pancasilanya berbeda lagi. Tidak menggunakan yang di konstitusi RIS, tidak menggunakan yang di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tidak juga di Piagam Jakarta mengambilnya, tidak juga yang 1 Juni, 29 Mei. Berbeda lagi ternyata. Dan ini banyak dihafal oleh masyarakat. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa,
keduanya peri kemanusiaan, ketiganya kebangsaan, sila keempatnya kedaulatan rakyat, dan sila kelima keadilan sosial. Nah, oke lah, ini kita anggap sebagai temuan ketujuh rumusan yang berbeda. Tetapi saya lagi bahwa rumusan ketujuh ini walaupun ditulis resmi di depan-depan kantor kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan banyak dihafal oleh masyarakat luas waktu itu, tapi ini dalam catatan lembaran negara tidak pernah tercatat sebagai rumusan Pancasila yang resmi. Gitu kira-kira. Jadi akhirnya tanggal 13 April 68, nah ini, ada Inpres, jadi Instruksi Presiden nomor 12, 13 April 68, yang bunyinya adalah menetapkan supaya tidak ada kerancuan di dalam rumusan Pancasila yang berlaku. Jadi rumusan Pancasila, dasar filsafat negara, tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-silanya adalah sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak boleh ada penulisan-penulisan Pancasila, rumusan Pancasila selain seperti yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, disinilah akhirnya mulai 13 April 68 itu rumusan Pancasila di masyarakat mau tidak mau kemudian ya, hanya satu, yaitu rumusan yang ada termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sampai sekarang, sampai hari ini rumusan Pancasila adalah rumusan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, atau temuan kita, temuan yang kelima kira-kira gitu. Nah, berarti apa? Berarti karena ada 7 rumusan kan itu. Nah, ini bisa jadi kalau kita tidak sepakat bisa masalah kan itu. Bisa masalah. Jadi ketika Indonesia memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni, kita melihat rumusannya, sila kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Padahal teman-teman, kalau berbicara sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa masalah kan gitu. Nah, ini kita melihat secara ilmiah. Jadi berbeda dengan politik. Kalau politik mau menentukan hari lahir Pancasila 1 Juni boleh, mau dua-dua kajiannya, ini berdasarkan A, B, C, D, berarti hari lahirnya tanggal 18 Agustus, boleh. Nah, politik bisa saja berubah, bisa dianulir sewaktu-waktu. Tapi kalau sejarah kan mau tidak mau, kita melihat secara kenyataan bahwa ternyata begitu. Maka kita melihat jangan sampai terjadi dualisme dalam pembicaraan kita. Menurut Inpres nomor 12 tanggal 13 April 68, rumusan Pancasilanya adalah yang di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Artinya kita sepakat saja, yang kita pelajari bukan yang di luar pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena sekali lagi, karena apa? Yang berlaku sekarang adalah yang di Undang-Undang Dasar 45. Artinya kan sudah, daripada membicarakan yang lain nanti bisa masalah kan. Kita membicarakan objek. Jadi mulai minggu depan atau pertemuan ke-6 dan selanjutnya, objeknya adalah Pancasila, rumusan Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke, begitu ya teman-teman. Jangan yang lain. Walaupun ada pembelanya bisa jadi suatu saat berubah, pemerintahannya kemudian hari lahir Pancasila berubah, ya boleh saja, biarkan gitu. Tapi kita bahas secara ilmiah, kita tetapkan objeknya adalah yang rumusan Pancasila yang lahir tanggal 18 Agustus 45, yaitu yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Begitu kira-kira teman-teman. Baik, ini yang bisa saya sampaikan untuk menambah wawasan. Jadi bagaimana kita akan berpikir menelaah objek selanjutnya. Baik, terima kasih sampai di sini dan sampai jumpa di
pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.